Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Hopefully, all of you are fine like me. Okay, before begin our lesson, let's recite Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. In English class, today we will learn about the passive voice. Do you know what is the passive voice? Okay, in a passive voice sentence, the subject and object flip-flop, di mana dalam kalimat pasif, subjek dan objek bertukar tempat. The subject becomes the passive recipient of the action. Subjek menjadi penerima pasif dari tindakan. Example, the tray of food was dropped by the waiter. Baki makanan dijatuhkan oleh pelayan. Kalian amati yang saya garis bawahi. Was dropped. In this case, the dropping is the subject and it is being acted upon by waiter. Dalam kasus ini, was dropped menjatuhkan adalah subjek dan itu adalah sedang dilakukan oleh pelayan. Then, how is the passive pattern? Bagaimana pola dari kalimat pasif? The pattern passive is subject. Subjek di sini adalah dari objek kalimat aktif. Kalian jadikan subjek. Subjek plus be. Be bisa juga to be. Ada is, am, are, was, were, atau be saja atau being, plus verb 3 by pronoun. By pronoun bisa ditulis, bisa juga tidak. Example, aktifnya dalam present, contoh ya, she buys a book. Dia membeli sebuah buku. Jadi pasifnya kita ubah a book, bukunya kan satu, kita pakai to be is. A book is bought by her. By di sini verb 1 berubah menjadi bought. Verb 3, buy, bought, bought. She, subjek kalau di depan. Kalau di belakang menjadi objek berubah menjadi her. Jadi sebuah buku dibelinya. Contoh yang kedua, kita pakai present continuous. I am studying English. Ada kata ing. Jadi pasifnya nanti adalah menjadi English is being. Ada ingnya juga. Being studied. Studinya berubah verb 3. Studied by me. By me sebenarnya bisa ditulis, bisa juga tidak. Bahasa Inggris sedang dipelajari oleh saya. Oke, saya kasih tipsnya dalam mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif adalah sebagai berikut. Yang pertama,
kalian amatilah kalimatnya dan tentukan tenses yang digunakan. Yang kedua, uraikan struktur kalimat. Kalian cari mana subjeknya, mana predikatnya atau verbnya, dan mana objeknya. Yang ketiga, letakkan objek aktif menjadi subjek pasif. Tentukan subjek itu tunggal apakah jamak, satu apakah lebih dari satu. Yang keempat, tambahkan to be yang cocok dan sesuaikan dengan tensesnya. Yang kelima, ubah verb atau predikat dalam kalimat aktif menjadi verb 3. Yang keenam, tambahkan kata by yang artinya oleh. Dan yang terakhir, letakkan subjek aktif menjadi objek pasif. Contoh, she loves parents. Ini kan tensesnya present tense. Kita uraikan, she adalah subjek, loves predikat, dan parents adalah objek. Sehingga kita membuat kalimat pasifnya adalah parents are loved by her. Parentsnya lebih dari satu, jadi kita pakai are dalam bentuk present. The next, selanjutnya kita kupas satu persatu tentang beberapa tensesnya, aktif menjadi pasif. Contoh, simple present tense. Present tense cirinya ada verb 1 kalau dalam kalimat aktif, atau verbnya ada s atau es. Jadi pasif rumusnya adalah subjek, to be-nya adalah is, am, are plus verb 3. Example, somebody holds a ceremony. Seseorang menyelenggarakan sebuah upacara, berarti nanti menjadi a ceremony is held by somebody. Sebuah upacara diselenggarakan oleh seseorang. Seremoninya ada satu, benar. Hold kita ubah menjadi verb 3. Hold, held. Yang kedua adalah simple past tense. Past tense ditandai dengan adanya verb 2 atau ada ed-nya. Sehingga rumus pasifnya adalah subjek, to be-nya adalah was atau were, diikuti oleh verb 3. Di example, the king of Majapahit built the castle. Raja Majapahit membangun istana. Coba lihat verbnya. Build-nya pakai T, berarti menunjukkan verb 2. So, pasifnya adalah the castle. Castle-nya ada satu, pakai was. The castle was built by the king of Majapahit. Istana itu dibangun oleh Raja Majapahit. Oke, the next. Yang ketiga, present continuous tense. Continuous ditandai dengan to be ada ing-nya, verbnya verb ing. Jadi kita nanti pasifnya harus ada ing-nya juga. Pasifnya menjadi subjek, to be-nya karena present ya, to be present is, am, are, plus being dulu karena menggantikan ing, baru kita pakai verb 3.
Example, he is reading a novel every night. Dia membaca novel setiap malam. Jadi pasifnya adalah a novel is being read by him every night. Present perfect ditandai dengan adanya has, have, verb 3. Loh Bu, nanti kita kan juga pakai verb 3. Iya, verb 3-nya memang verb 3 pasif, tapi sebelum verb 3 nanti untuk pasif kita tambahi dengan kata been. Contoh, berarti pasifnya nanti rumusnya adalah subject has, have plus been dulu. Been ini pengganti dari verb 3 karena rumus present perfect. Baru kita pakai verb 3. Contoh, she has bought a motorcycle. Dia telah membeli sebuah motor. Jadi pasifnya adalah a motorcycle has been bought by her. The next yang kelima, simple future. Future biasanya ditandai dengan kata will or shall. Verb 1. So, passive pattern, subject, will or shall be verb 3. Setelah will atau shall kalian tambahkan be. Baru pakai verb 3. Contoh, my mother will cook the fried chicken for me. Pasifnya berubah menjadi the fried chicken will be cooked for me by my mother. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau saya punya contoh kalimat I plant flower. I plant for flower, di mana I adalah subjek, plantnya adalah predikat, dan flowers adalah objek. Flowersnya di sini adalah banyak. Jadi kalau kita ubah menjadi pasif untuk simple present adalah flowers are planted every year. Every year ini menunjukkan present. Continuous biasanya ditandai dengan keterangan waktu now, sekarang. Flowers are being planted now. Oke, past ditandai dengan kata last year, tahun lalu. Flowers were planted last year. Kalau kita ubah menjadi past continuous, last summer misalnya, flowers were being planted last summer. Present perfect, kita ubah ke present perfect. Perfect biasanya adalah ada has-nya. Oke. Flowers have been planted here for 10 years. Kita ubah past perfect. Flowers had been planted until last year. Sedangkan kalau future, flowers will be planted next year. Future flowers, future continuous maksudnya di sini ada ing-nya ya, berarti flowers will be being planted during the summer. Okay class, I think it's enough about our lesson about passive voice. If you have a question, you can ask me or ask your teacher on the
next meeting. Thank you for your attention. We close our lesson by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. See you. Bye bye.